I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama saya Rahmat Santoso ya. Kali ini saya ingin membahas materi proposisi, kombinasi proposisi dan gerbang digital. Dengan judul Logika Informatika ya teman-teman, dengan mata kuliah Logika Informatika. Teman-teman mungkin harap dinotis ya, karena ini sangat penting dari sisi kita ya sebagai manusia yang berpikir. Karena dalam logika ini kita dapat menjalankan sistem baik dari sistem yang sekarang berkembang, yaitu sistem digital ya, maupun dalam kegiatan sehari-hari kita dalam mencerna untuk berpikir ya secara logis seperti itu teman-teman ya. Kita akan membahas materi yang tadi saya sebutkan, yaitu proposisi, kombinasi proposisi dan gerbang digital. Langsung saja teman-teman kita bahas materi ini. Kali ini materinya sangat seru ya teman-teman. Saya ingin menyampaikan pengertian logika proposisi. Logika proposisi adalah cabang dari logika matematika yang mempelajari hubungan logis antara proposisi atau pernyataan yang dapat bernilai benar, true atau salah, false. Begitu teman-teman. Logika proposisi tidak mempertimbangkan struktur internal dari proposisi tersebut, melainkan fokus pada hubungan logis antar mereka. Ya. Setelah itu ada definisi proposisi. Jadi, proposisi adalah pernyataan yang dapat bernilai benar atau salah, tetapi tidak keduanya sekaligus. Contohnya, hari ini adalah hari Senin, ya. Atau hari ini hari Selasa. Begitupun dengan hari-hari selanjutnya, ya, menyatakan hari ini keadaan situasi hari ini, kondisi hari ini. Contoh proposisi lainnya itu 2 tambah 2 sama dengan 4. Ya, maka dinyatakan benar. Bulan berwarna merah. Ya, maka dinyatakan salah. Semua manusia adalah makhluk hidup. Maka dinyatakan benar. Karena pernyataan 3 ini benar. Banyak lagi pernyataan-pernyataan yang mungkin kita bisa pikir secara logika yaitu benar atau salahnya. Tuh. Contohnya lainnya mungkin seperti kendaraan ya. Kendaraan bermotor yaitu rodanya 2. Mobil kendaraannya 4 ya rodanya. Begitupun dengan lain-lain halnya gitu teman-teman. Banyak sih kalau kita cari tentang proposisi kebenaran, salah ya atau benarnya gitu. Selanjutnya operasi logika pada proposisi. Operasi logika pada proposisi melibatkan konjungsi and, konjungsi or, negasi not, implikasi, dan bikondisional. Misalnya, P dan Q untuk konjungsi, P atau Q untuk disjungsi, dan tidak P untuk negasi. Ya, slide yang sekarang ini yaitu tabel kebenaran proposisi. Penjelasan P and Q adalah true hanya jika P dan Q sama-sama true. Ya, 1 itu konjungsi N. Di sini ada tabelnya teman-teman. P di sini ada di kolom ini teman-teman, di kolom P ya. Ini ada kolom Q, P dan Q. Contohnya seperti ini. P true true false false. Maka Q true false true false. P and Q true false false false. Seperti itu teman-teman contohnya. Nah, selanjutnya itu ada disjungsi or. Nah, seperti yang di atas teman-teman sama ya. Kolom itu ada P, Q, P, or, Q ya. Hanya perbedaan di sini or ya karena judulnya itu disjungsi or. Yang pertama itu konjungsi N ya. Yang kedua disjungsi or. Maka di sini P or Q. Ya, bisa lihat teman-teman bisa lihat sendiri tabelnya yaitu seperti ini. Ya. Selanjutnya
di slide yang saya tampilkan ini, yaitu ketiga XOR, exclusive OR. Tabelnya seperti ini teman-teman ya. P key, P XOR key ya. Di sini bisa teman-teman lihat sendiri, menganalisa sendiri karena ini ada rumusnya teman-teman. True, true, false, false. Key-nya true, false, true, false. P XOR key, false, true, true, false. Penjelasannya teman-teman ya. P XOR key adalah true hanya jika satu di antara P atau key adalah true, tapi tidak keduanya. Mungkin itu materi XOR teman-teman. Selanjutnya itu ada yang keempat, implikasi ya. Implikasi teman-teman dapat pahami, dapat dimengerti ya. Tandanya itu seperti ini. Garis panah ke kanan ya teman-teman. Seperti ini teman-teman. Tabelnya sama seperti lainnya, hanya perbedaan di kolom ketiga ini ya. P implikasi key ya, tanda panahnya ini teman-teman. Dan P dan Q ini rumusnya itu sama teman-teman. Hanya perbedaan di sini teman-teman. True false, true false. True false, true true ya. Penjelasannya P implikasi Q. Jika P, maka Q adalah false. Hanya jika P adalah true dan Q adalah false. Gitu ya teman. Nomor kelima ini ada bikondisional ya. Sama seperti implikasi yaitu tanda panah, teman-teman dapat pahami, dapat dimengerti tanda seperti ini ya teman-teman. Maka jika tandanya seperti ini, maka itu adalah bikondisional. Sama di tabel sebelumnya, hanya perbedaan di sini teman-teman ya. Kita pahami di P biconditional key. Penjelasannya P P biconditional, maka P jika dan hanya jika key adalah true hanya jika P dan key memiliki nilai kebenaran yang sama. Jika semua tabel tersebut memberikan nilai kebenaran yang sesuai dengan aturan logika yang mendasari operasi tersebut, kita dapat menggunakannya sebagai referensi saat mengevaluasi kombinasi nilai kebenaran atau proposisi-proposisi yang berbeda. Nah, seperti itu teman-teman penjelasan mengenai materi-materi tersebut. Ya, selanjutnya kita saya akan menjelaskan kombinasi proposisi teman-teman ya. Definisi kombinasi proposisi. Kombinasi proposisi terjadi ketika dua atau lebih proposisi digabungkan dengan menggunakan operasi logika teman-teman. Jadi logika ini sangat penting sekali teman-teman dalam berpikir, dalam menjalankan aktivitas ya. Itu sangat penting sekali. Yaitu selanjutnya jenis-jenis kombinasi proposisi. Ini teman-teman. Itu konjungsi P dan Q, disjungsi P atau Q, implikasi P mengimplikasi Q, bikondisional P jika dan hanya jika Q. Contoh kombinasi proposisi. Ya. Konjungsi, hari ini adalah Senin dan cuaca cerah. Itu konjungsi. Setelah itu ada disjungsi, saya akan belajar matematika atau fisika. Implikasi, jika hujan, maka saya tidak pergi keluar. Selanjutnya bikondisional. Saya akan tertawa jika dan hanya jika ada lucon. Nah, materi ini dari mulai konjungsi, disjungsi, implikasi, bikondisional. Jika teman-teman memahami, menghayati materi tersebut, maka teman-teman akan berpikir, oh, yang saya sampaikan, saya nyatakan inilah konjungsi, disjungsi, implikasi, bikondisional. Nah, banyak sekali materi ini teman-teman dalam sebuah pernyataan logika, tuh teman-teman. Mungkin dapat disimpulkan seperti itu ya teman-teman. Banyak sekali materi tersebut dalam ya mungkin percakapan ya analisa kita. Gitu. Tabel kebenaran kombinasi. Nah, selanjutnya kita bahas ini teman-teman ya. Satu itu kombinasi AND dan OR. Ya, tabelnya seperti ini teman-teman. PQ, sorry teman-teman, karena ini backgroundnya putih ya, jadi kursornya agak nyaru sama backgroundnya ya teman-teman. Ya, selanjutnya PQ. Kolom selanjutnya PNQ, P
P or key ya. Dapat dilihat teman-teman. Oke, selanjutnya langsung ke penjelasannya teman-teman. P and key true hanya jika P dan key sama-sama true. Gitu teman-teman ya. Nah, selanjutnya ini P or key true jika setidaknya satu di antara P atau key adalah true. Kedua itu kombinasi AND dan XOR ya. Dapat dilihat juga oleh teman-teman di layar ini ya. Dapat dipahami oleh teman-teman ya. Sama dari P dan Q-nya itu di kolom ini sama, hanya perbedaannya nanti di P XOR key ya teman-teman. Penjelasannya P dan Q true hanya jika P dan Q sama-sama true. P XOR key true hanya jika satu di antara P atau Q adalah true, tetapi tidak keduanya. Ya, ketiga itu kombinasi OR dan XOR. Sama seperti yang di atas teman-teman ya. Lagi-lagi sama seperti di atas ya, karena memang tabelnya sama gitu teman-teman. P key, P OR key sama ya teman-teman. Nah, langsung saya penjelasannya gitu teman-teman. Mana nih kursornya? Nah, ini teman-teman ya. P and key. Oke, kombinasi OR dan XOR. P and key true hanya jika P dan Q sama-sama true. P XOR Q true hanya jika satu di antara P atau Q adalah true tetapi tidak keduanya. Oke, teman-teman dapat pahami ya materi ini gitu. Nah, selanjutnya ada nomor 4 yaitu kombinasi AND, OR, dan NOT. Nah, ini ada perbedaan ya teman-teman. Tabel ini sama. Awalnya itu kolomnya P, Q. Ini adalah sebuah awalan tabel kebenarannya teman-teman. Setelah itu not P. Nah, ya. Not P ini kebalikan dari P teman-teman ya. Jika P itu TT, FF, maka not P, maka dinotkan ya. Jadi seperti ini. T-nya itu F ya. F-nya itu jadi T. Nah, kebalikan dari si P. Ya, maka dinyatakan not P gitu teman-teman. Nah, selanjutnya P and not key ya teman-teman. Di sini P di-add-kan ya ke not di not ke key gitu ya teman-teman ya, maka F false true gitu ya teman-teman. Not P or key ya, maka true false true gitu teman-teman. Penjelasannya not P negasi dari P. Pn not key true hanya jika P adalah true dan key adalah false. Not P or key true jika P adalah false atau key adalah true. Seperti itu teman-teman ya. Mungkin teman-teman dapat dapat pelajari lebih lanjut. Nah, teman-teman dapat pahami materinya mungkin dari di waktu luang atau teman-teman mempunyai banyak waktu luang ya untuk mempelajari ini. Saran saya sih pelajari ini sebaik mungkin ya teman-teman. Apalagi kalian akan menghadapi namanya materi-materi seperti ini gitu ya. Apalagi teman-teman yang akan kuliah di semester 1 dan mengikuti prodi teknik informatika S1 gitu teman-teman. Seperti saya ya. Selanjutnya ya, gerbang logika teman-teman. Pengertian gerbang logika adalah komponen elektronik yang melakukan operasi logika pada sinyal-sinyal inputnya untuk menghasilkan sinyal output. Ya, jenis-jenis gerbang logika AND, OR, NOT, NAND, NOR, XOR, atau eksklusif OR. Nah, selanjutnya XNOR ya, dalam kurung eksklusif NOR. Nah, ini adalah sebuah gambar ya teman-teman, menggambarkan ya teman-teman. Seperti ini adalah yang bisa disebut juga dengan gerbang digital ya teman-teman. Nah, ini selanjutnya simbol dan tabel kebenaran gerbang logika teman-teman ya. Ada nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Masing-masing materi ini ada AND, OR, NOT, NAND, NOR, XNOR ya. Atau eksklusif OR, eksklusif OR atau eksklusif NOR. Nah, ini tipe IC ya. Mungkin teman-teman dapat lihat tipe-tipenya. Nah, simbol logikanya seperti itu teman-teman. Ya. A, B. Maka garisnya seperti teman-teman ya. A, ini B. Nah, ini adalah sebuah rumus N.
ya. Persamaannya itu X sama dengan A titik B. Nah, titik ini adalah N, ya teman-teman, tabel kebenaran. Nah, ini adalah setelah kita menggambarkan, contohnya kita mengerjakan sebuah soal, maka akan membuat gerbang, ya, dari pertanyaan itu ke gerbang, setelah itu ke tabel kebenaran. Bisa juga sebaliknya teman-teman gitu. Selanjutnya OR. OR itu simbolnya seperti ini teman-teman ya. Nah, kalau ini mirip seperti es krim, ya, kalau N, kalau OR itu seperti apa teman-teman ya? Mungkin teman-teman bisa gambarkan sendiri ya kali teman-teman ya. Maksud seperti ini, persamaannya X sama dengan A plus B. Nah, tabel kebenarannya seperti ini teman-teman ya. Kebalikannya dari N gitu ya. Satu inputnya AB satu maka satu selain itu nol ya teman-teman. Kebalikannya dari si N, si OR ini. Oke, balik lagi ke selanjutnya. Not, ya, not ini dah simbolnya seperti ini. Busuk, seperti tanda panah kanan, dan di ujung segitiga ini ya ada gambar bulatan teman-teman. Ini ada dinamakan not, ya. Maka simbolnya seperti yang persamaannya. X sama dengan A not, ya. Begitupun dengan huruf-huruf lainnya gitu teman-teman. Tadi saya jelaskan sebelumnya gitu ya teman-teman. Jika nih A 01 maka X 10 gitu teman-teman ya. Setelah itu ada nen, seperti ini teman-teman gambarannya itu ya. Mungkin teman-teman dapat lihat sendiri dan gambarkan sendiri ya. Persamaannya itu X sama dengan A, sini ada N, not di atasnya negasi ya teman-teman. Tabel kebenarannya seperti teman-teman ya. Selanjutnya NOR, seperti ini teman-teman gambarnya seperti ini. Kurang lebihnya sama, ada titiknya di ujungnya, tetapi membedakan itu sebuah tengahnya teman-teman ya. Kalau NaN kan seperti ini, maka NOR itu kebalikan dari OR ini ya teman-teman. Samaannya itu X sama dengan A plus B negasi ya teman-teman. Nah, tabel kebanan seperti teman-teman. Selanjutnya XOR ya. XOR ini seperti ini teman-teman gambarnya ya. Mungkin dapat dicermati lagi. Setelah itu persamaan X sama dengan A. Nah, ini rumusnya teman-teman ya. Plus dilingkari seperti ini dinamanya exclusive OR. Oke. Setelah itu XNOR, exclusive NOR ya. Teman-teman dapat lihat gambarnya seperti itu teman-teman ya. Dapat dicermati, dapat dipahami lebih lanjut ya. Nah, rumusnya seperti teman-teman ya. Mana kursor ini? Kelihatan guys. Oh ini. X sama dengan A X not B negasi nih ya teman-teman. Seperti teman-teman mungkin teman-teman dapat pahami lebih lanjut untuk materi ini ya teman-teman. Penjelasannya banyak sekali referensi di Google maupun chat GPT teman-teman. Chat GPT ya. Contoh soal pembahasan teman-teman. Contohnya seperti ini. F sama dengan dalam kurung A NB tutup kurung plus C ya. Nih kita tulis terlebih dahulu A, B, C-nya bisa seperti ini, bisa lurus di atas teman-teman ya. Nah, ini adalah gerbang N ya, A, B, N. Setelah itu C diorkan. Ini menyelesaikan programnya teman-teman. A, B, nen, C, A, B, nen ya. Ini karena titik nen diorkan, C-nya diorkan. Nah, selesai seperti ini. Nah, tabel kebenarannya seperti ini teman-teman ya. Dapat dilihat ya, teman-teman. Dan rumusnya itu sorry teman-teman. Maka rumusnya tadi sebelum saya jelaskan di materi slide ini ya teman-teman. Dapat dimengerti ya teman-teman karena ini mudah untuk pembahasan awal ya teman-teman. Selagi kita mau mencoba untuk belajar dan pahami pembahasan itu teman-teman. Nah, terima kasih teman-teman. Semangat berjuang. Semua itu butuh proses. Semua itu tidak instan teman-teman. Jadi marilah kita bersama selagi kita masih muda, selagi kita masih mempunyai tenaga yang kuat, tenaga yang kokoh dalam menjalankan suatu aktivitas, maka teruslah berjuang.
terus berjuang untuk menghasilkan apa yang kita butuhkan, ya. Karena dunia ini, apa ya, butuh apa ya, teman-teman, jadi teruslah kita menimba ilmu ya, karena ilmu itu adalah sebuah tuntutan, ya menuntut ilmu sebuah tuntutan ya, karena kita harus menuntut ilmu di dunia ini untuk menabung ya, mengamalkan, untuk beramal di depan setelah kita apa teman-teman ya, setelah kita tiada di bumi, karena kita ini tidak semuanya tidak tidak ini teman-teman tidak terus berlanjut di dunia, maka teruslah berjuang. Terima kasih, cukup dari saya. Mungkin jika ada kesalahan, teman-teman bisa koreksi di komentar. Jangan lupa like, subscribe ya teman-teman. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.